wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Untuk menguji kesetiaan manusia terhadap Tuhannya, perlu dihadapkan berbagai problematika atau masalah. Entah masalah itu ada kaitannya dengan perkara-perkara anugerah atau bala. Disebut anugerah karena sesuai dengan sifat manusia. Pada dasarnya seluruh umat manusia itu hanya menginginkan hal-hal yang serba enak. Itulah sifat dan karakter manusia pada dasarnya. Kadang juga Allah menghadapkan sesuatu yang bersifatkan bala. Artinya sesuatu yang pada dasarnya banyak manusia tidak menginginkan. Satu misal, kita nggak ingin keluarga kita kekurangan. Kita nggak ingin adanya sakit. Kita nggak ingin adanya persoalan di tengah-tengah rumah tangga. Tetapi ingatlah bahwasanya di samping Allah memberikan anugerah atau sesuatu yang menggembirakan, juga suatu saat Allah memberikan satu takdir yang menyusahkan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi satu golongan atau satu orang, bahkan semuanya itu juga mengalami. Bapak Ibu, pengertiannya adalah apapun status kita, Allah oleh menghadapkan berbagai macam problematika itu semata-mata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kesetiaan ruhaniyah itu apakah masih di wilayah la haula wala quwata illa billah atau sebaliknya. Berkenaan dengan hal itu, maka di sini kita akan membahas surat yang ke-10, yaitu surat Yunus ayat 58, di mana beliau Nabi Yunus itu pernah ngalami sesuatu yang tidak nyocoki di dalam hati si Yunus, ya, yaitu ditolaknya satu ajaran dinut tauhid untuk mengesahkan pada Allah di tengah-tengah kaum. Akhirnya si Nabi Yunus itu
hatinya dongkol. Hati dongkol itu nggak bisa diterima. Memang satu sisi Bapak Ibu sebagai proses kita, ketika saat kita itu awal-awal sudah tahu kebenaran untuk di hari akhir, itu kita pasti kasihan terhadap anak istri kita, terhadap orang dekat kita. Kita mesti di situ kasihan. Satu sisi ketika saat ajaran dinut tauhid, ajaran ketuhanan itu disampaikan, dia menolak, kita seakan-akan nggak bisa menerima. Lah iya, iki ajaran yang betul-betul hak, mengapa ditolak? Kadang-kadang di dalam hati jenengan itu ada rasa dongkol, artinya kasihan. Loh, ini pernah terjadi di dalam diri seorang Nabi Yunus. Ketika ajaran itu disampaikan beliau di tengah-tengah kaum, mayoritas kaum menolak. Bahkan tidak hanya menolak, menghina, mencaci apa yang dijadikan sebagai ajaran Nabi Yunus itu sesat. Mereka berpendapat seperti itu. Dan ini juga berlaku bagi seluruh utusan Allah. Semua apa yang disampaikan sama, yang tidak sama itu syariatnya. Yang tidak sama itu syariatnya. Kalau hakikat menuju makrifatnya itu semuanya sama. Dan sudah menjadi satu kewajiban seorang Rasul untuk memahamkan la ilaha illa anta wa ana. Wajib menyampaikan tentang isi la ilaha illa ana yang dari la ilaha illa anta. Wajib menyampaikan dinut tauhid, hakikat menuju makrifat. Bapak Ibu, perbedaan antara Nabi dan Rasul jelas-jelas itu beda. Kalau Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul sudah tentu Nabi. Artinya, kalau si Yunus itu disebut sebagai Nabi dan disebut sebagai Nabi, maka dia nggak ada kapasitas untuk menyampaikan terkait masalah hakikat makrifat. Tetapi dia juga menyampaikan dinul hak, berarti kegolong sebagai Rasul. Rasul itu wajib menyampaikan dinul hak, menyampaikan ajaran hakikat menuju makrifat. Sama dengan di zaman ini, ada ulama syariat, ada ulama hakikat. Ada ulama yang hanya sebatas menyampaikan hukum syariah, ada ulama yang menyampaikan hukum hakikat. Ulama syariah belum tentu hakikat, sedangkan ulama hakikat pasti itu sudah masuk di dalam syariah. Bapak Ibu, yang menjadi poin di dalam pengajian ini, gak usah membedakan syariatnya, gak usah. Gak usah. Perbedaan status gak usah. Yang terpenting adalah
bagaimana ruhaniyahmu itu sudahkah masuk di dalam pengajaran Allahu Wahdah, bahwasanya Allah itu adalah Esa. Sebab jikalau belum masuk di dalam keesaan, maka nggak bisa kau wa aslimu lahu, berpasrah diri dengan benar itu nggak bisa. Hanya dinut tauhidlah agama yang berpasrah diri. Dikatakan berpasrah diri, Anda sudah plong, sudah tidak ada pengakuan atas segala hal apapun. Lah, untuk mencapai di situ kadang-kadang kita masih dihadapkan penolakan dari orang dekat kita yang akhirnya kita itu dongkol. Gak apa-apa, itu prosesnya. Nanti lama-kelamaan seiring berjalannya hatimu semakin benar keesaannya pada Allah, nanti Anda akan mengambil satu kesimpulan, menolaknya mereka itu ya karena Allah. Jadi Anda nggak ada kedongkolan. Udah. Surat Yunus ayat 58. Kul katakan Muhammad, bifadlillahi, dengan anugerahnya Allah itu, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah itu, ya fabidzalika, Anda fabidzalika iku falyafrahu, maka dengan hal itu jadikanlah fadl itu anugerah sebagai jalanmu untuk bertemu Allah. Gitu. Fabidzalika falyafrahu, dengan semua apa yang dihadapkan Allah bersifatkan fadl, anugerah. Kau wadah niku anugerah niku. Banyak sekali anugerah itu, berbentuk kau bernapas, berbentuk kau ini telinga bisa mendengar, berbentuk lesanmu bisa ngomong, berbentuk matamu bisa berkedip, berbentuk matamu bisa tidur. Coba kalau dirimu nggak bisa tidur aja, gimana rasanya? Susah. Nah, dikatakan hal itu kita jadikan sebagai jalan bagaimana? Sebab ingatlah, segala anugerah yang dihadapkan Allah, nafsu dalam dirimu itu enggak tinggal diam, akan menghalang-halanginya. Wa yasudduna an sabilillah, akan menghalang-halangi hatimu untuk supaya tidak bisa bertemu terhadap Allah di tengah-tengah anugerah. Makanya bagi jenengan sudah cukup menjadikan anugerah sebagai thariqahmu, sebagai jalanmu. Yang penting ada sanad, ada tali penyambung, yaitu yang disebut hablum minallah. Jadi sanad iki jenengan langsung, nggak pakai muter-muter bin iki bin itu bin nggak pakai. Inilah yang disebut hablum minallah, hubungan tali ruhaniyahmu langsung pada Allah. Mohon maaf, keterangan ini nggak bisa diterima oleh kalangan syariat thariqah, sebab beliau-beliau itu masih
sibuk ngomong masalah sanad, sibuk masalah teori. Kalau enggak teorinya gini, sanadnya gini gak sah. Oke, kita terima. Tapi coba kita hadapkan satu pertanyaan. Satu pertanyaan, hablum minallah itu pengertiannya apa? Tali langsung hubunganmu nang Allah. Yang kedua, kita sibuk tentang masalah nasab, kita sibuk rame tentang sanad, tapi pada akhirnya apa? Puluhan tahun kau tidak akan bisa berjumpa, tidak bisa sampai pada Tuhanmu. Ini fakta, Pak. Saya katakan seperti ini, saya juga pernah terlibat di dalamnya. Makanya haram bagi saya untuk mengutarakan tentang nasab, itu haram. Sudah cukup kau diberikan Allah langsung tali terhadap Allah. Jadi anugerah apapun yang dihadapkan panjenengan kali kula, jadikan itu sebagai wasilahmu, sebagai penyambung hatimu langsung pada Allah. Tidak ngeribon muter-muter ke manusia. Jangan. Nanti kalau kau muter-muter ke manusia, akhirnya tanya, kesanatan ilmu bagaimana? Sibuk kita gegeran masalah itu. Contoh sholat aja, sholat saja. Sanate sholatmu itu bagaimana? Ruame gegeran masalah keilmuan, akhirnya kau hatimu semakin jauh dari Allah. Semakin jauh. Oke lah kalau kita memandang dari sisi hukum dohir, memang kesanatan penting, biar tahu ceritanya, kisahnya. Tapi itu tidak penting manakala hatimu sudah jatuh di wilayah la haula wala quwata illa billah. Gak penting. Sehingga ketika saat Anda tidak mempersoalkan tentang masalah bin, maka Anda akan fokus bagaimana ketika saat anugerah itu datang, hatimu bisa klik, likok datang Allah. Udah, contoh. Sekarang kita ngomong anugerah Allah berbentuk Anda bisa bernapas. Itu anugerah. Lewat ilmu yang langsung diberikan Allah terkait habl tali Allah, di situ mengatakan tidak ada Tuhan siapapun yang bisa mengeluarkan dan memasukkan napas kecuali Allah. Dalam bahasa umum adalah Rob, Tuhan. Dengan dasar la haula wala quwata illa billah, maka Anda bisa membuka pintu tersebut lewat zikir sirul asr itu. Langsung bertemu. Kak Kadik, nggak usah kita bicara tentang bin, itu nggak usah, sudah. Kita turun lagi kalau bin itu. Turun lagi dalam akidah atau kaidah terkait masalah hukum dohir. Jadi kita akan menjadi lama dan tidak sampai likok pada Allah ketika anugerah datang. Kita itu masih bicara sanad, kita masih bicara keilmuan, tidak nyampe-nyampe. Lah terus bagaimana yang harus kita ambil? Mengingat umur kita tinggal sedikit, manfaatkan langsung
Anda itu lewat sirul asror, lewat rasa, lewat iman bahwasanya tidak ada Tuhan siapapun, tidak ada sesuatu siapapun yang bisa melimputi, yang mengeluarkan, memasukkan napas kecuali ya Allah itu. Ingat, innahu, sesungguhnya dia siapa? Kalau bahasa Islam dia Allah, itu masih nama. Jadi saya katakan dia itu Allah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kami sebut. Sesungguhnya dialah ya, bikulli syai'im muhit, yang melimputi, menguasai segala hal apapun termasuk nafas. Sayang sedikit di dalam thariqah tidak sangat sedikit tidak dijelaskan ketika menerangkan tentang dzikir nafas. Di situ tidak disertakan Allah di dalam itu. Terus caranya untuk bertemu itu bagaimana? Sayang sedikit tidak dijelaskan seperti itu. Malah yang dijelaskan kita adalah untuk sibuk menghadirkan selain Allah ketika kita bersuluk. Sebelum suluk kita berobitoh, malah disampaikan, dialihkan terhadap makhluk. Ini sangat kusayangkan. Tapi jikalau ini proses untuk menuju terhadap hidup yang sebenarnya, Allah yang sebenarnya dalam diri mursyid, gak apa-apa, tapi harus secara keilmuan harus kita tunjukkan, tidak kita diam-diam, tidak ada pengajaran taklim terhadap pengikut kita, pokoknya hadirkan wajahku terhadap wajahmu. Nah ini susah nih Pak, kita sebagai pengikut sampai puluhan tahun pun tidak ada buah wusul, nggak ada, nggak bisa. Makanya hemat saya, umur yang sudah kita itu dekat dalam satu kematian, langsung aja kita pakai jalan tol hablum minallah, nggak salah. Bahkan dalam keterangan lain, dalam satu ayat, Rasul mulai siapapun, Kanjeng Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, hakikatnya itu sama. Allahu wahdah. Keilmuan tentang tauhid, hakikat menuju makrifat, semuanya sama. Walaupun Nabi Isa sama, sebelum Nabi Muhammad lah yang dekat, Nabi Isa, Allahu wahdah, sama, mengesahkan pada Tuhan. Cuman yang nggak sama itu syariati, dohir iki, itu yang nggak sama. Kalau hakikatnya bimbingan rohaniah itu sama, ketuhanan itu sama. Sekarang, dulu zaman Kanjeng Nabi, syariatnya kita misalkan ya, kemana-mana itu kalau tidak pakai unta ya kuda atau keledai, oke, kita haji pakai itu. Lah sekarang zamannya sudah beda, berbeda. Dulu zaman Rasulullah nggak ada sepeda motor, nggak ada mobil, nggak ada. Lah sekarang masa jenengan mau haji pakai onta? Syariatnya beda Pak, zaman sekarang beda. Lah perbedaan syariat yang seperti ini jangan kau jadikan sebuah alasan
untuk saling membenarkan dirinya sendiri. Jangan. Lah, kita tidak akan membenarkan diri dan menyalahkan yang lain. Hanya satu jalannya, ummatan wahidah. Jadi umat yang satu. Lah, bisanya umat yang satu, jenengan harus mengikuti apa pengajaran yang bersifatkan Allahu wahdah. Ini hakikat makrifat. Baru di situ nggak akan mengklaim syariat saling benar saling benar terus menyalahkan yang lain, nggak akan terjadi. Makanya saya itu ditanya, Gus, sholat subuh gak katik kunut itu benar apa salah? Benar. Terus katik kunut itu benar apa salah? Benar. Malah bingung sing takok. Loh, yang salah mana? Tanya. Yang salah itu hatimu. Mengapa tidak Allahu wahdah? Nah itu. Artinya kalau sudah kita duduk di jalur di wilayah hakikat makrifat, nggak ada di situ itu yang salah, nggak ada. Semuanya benar. Akhirnya tanyanya merantak Pak. Kalau nggak ada yang salah, berarti orang dilokalisasi benar. Aku jawab, ya. Tambah bingung lagi. Gini loh Pak ya. Kita itu manakala masih membedakan A dengan B, itu hati kita tidak akan pernah nyaman, nggak akan pernah berdamai kalau masih ada membedakan antara A dengan B. Satu. Nomor dua, kita kalau masih membedakan antara A dengan B, itu ada yang benar ada yang salah, berarti secara langsung atau tidak langsung kita menyalahkan Allah. Ngoten niku tambah bingung. Terus mana kedudukan ayat terkait amar ma'ruf nahi mungkar? Beda Pak pandangannya. Kalau pandangan syariat dengan hakikat jelas beda. Amar ma'ruf nahi mungkar itu secara syariat itu mesti hanya berbicara fisik. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar secara hakikat melihat kondisi rohaniah kita. Hanya itu. Tapi ketika saat jenengan sudah jatuh di wilayah hukum hakikat ma'rifat, maka yakin tidak akan pernah membedakan apa yang terjadi di dalam hukum syariah atau hukum dohir kuwi. Jawabannya cuma satu, semua apa yang terjadi di situ semata-mata ya karena Allah. Makhluk itu tidak punya daya upaya apapun, kekuatan dalam hal untuk melakukan yang tadinya dikatakan baik menurut pandangan manusia atau jelek, semata-mata terjadinya itu illa billah. Ya kalau melihat itu ayam, kalau tukaran, kalau perang Pak, nek semuanya mau memandang arah situ, ya kalau mau memandang arah situ, kita nggak ada peperangan yang seperti terjadi di Palestina. Mohon maaf, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kata Allah, katakan Muhammad, suruh umatmu menjadikan fadl atau anugerah itu untuk bertemu aku. Artinya napas mlebu metu sing ngetokno ya aku. Iku ni lho ana aku. Di situ ada saya.
Kalau tidak ada saya nggak akan mungkin bisa terjadi. Keluar bisanya napas dan masuk, mata melihat, telinga mendengar, lisan berucap, jantung berdenyut, apapun yang ada pada diri Anda dan juga apa yang di luar diri Anda. Ingat, dalam surat Al-Qasas Allah katakan, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau enggak salah surat Al-Qasas. Utawi Allah iku dunia dan seisinya yang menciptakan Allah, yang menguasai Allah, Allah sendiri. Di situ enggak ada Allahu wal malaikatu wal jinnu wal iblisu, enggak ada. Enggak ada, Pak. Yang ada Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Utawi hanya Allah sendiri, hanya Allah sendirilah yang menciptakan makhluk, dan Allah sendirilah yang memperjalankan makhluk, yang menguasai makhluk dan lain sebagainya. Wa ma ta'malun, dan apapun yang terjadi pada diri makhluk itu ya dari Allah. Nah, kalau sudah begini, apa sing sampean gegerno? Ayo. Kalau ruhaniyah kita sudah sadar semuanya itu Allah, apa yang harus kita khilafkan? Apa yang harus kita selisihkan? Nggak ada. Karena kita sudah total sadar kalau kita itu makhluk itu laksana patung. Oleh karena nafsu yang mendorong dalam diri kita itulah akhirnya kita merasa diri kita yang melakukan. Kalau sudah begini maka muncullah baik dan buruk, muncullah apik dan jelek, muncullah yang benar dan yang salah. Tidak ada sifat manusia itu disalahkan mau, nggak ada. Semuanya minta benar. Lewat kronologi yo, waduh, kisoi dibuka asal usul. Sing bener aku, kono iku salah. Allah. Iki ndadekno perang no Palestina ya perkara iki. Nanti ada perang di Timur Tengah dan lain sebagainya di mana pun persoalannya di sini. Makanya jani saya pingin ngejihono coroko, tapi gak bisa diterima, gak bisa diterima. Jadi gak usah tak buka, gak usah, cukup lewat Quran aja jarang yang banyak yang menolak, apalagi hono coroko doto sawolo. Padahal itu pengajaran ilmu daerah Jawa kita dulu muncul. Ada pengertian masing-masing. Ho, itu apa? No, itu ya apa? Ada, Pak. Bapak Ibu, jadi dikatakan anugerah itu kau bisa jadikan sebagai thariqah jalan bertemu Allah. Kalau hatimu sudah masuk di wilayah la haula wala quwata illa, alias Anda sudah megang sirul asrar, baru bisa terjadi itu. Sama ini tadi aslinya jadwalnya Ponorogo, Pak. Jadi saya nggak ada konfirmasi dari sana, pokoknya 2 bulan 1 kali Ponorogo ngerandung, jadwalnya hari ini. Tadi malam sudah saya pasang status, nggak ada konfirmasi ini. Terus ada tadi aku buka kok sore-sore ada konfirmasi. Untung saya belum berangkat sendiri tadi, berangkat saya kecelik. Dialihkan tanggal 2 berapa itu,
Ya hari Senin besok itu, Senin depan itu di pondok mana itu dalam rangka khol Syekh Abdul Qadir Jailani. Wis padha wis ndak apa-apa, kana perbedaan. Bon, jikalau itu sudah kau jadikan sebagai jalan dan bertemu Allah, fabidzalika falyafrahu, bergembira kau, damai, anugerah lewat telinga, lewat apapun, hatimu pasti nyaman. Kebahagiaan yang seperti itu di dalam hatimu bila mana dibandingkan dengan huwa khairum mimma yajma'un, dengan sesuatu yang kau kumpulkan mulai kau lahir sampai kau meninggal. Apa yang dikumpulkan? Tanah berhektar-hektar, ya, terus rumah berhektar-hektar, istanamu yang megah, apalagi kalau bahasa kendaraan mulai oplet sampai yang paling tinggi mewah itu sedunia punya. Nggak ada apa-apanya, Pak. Huwa utawi kebahagiaanmu bertemu Allah itu iku khairun luweh apik mimma saking apa ya jema'una kang padha ngumpulake sira kabeh urusan dunya. Jadi wis gak ada apa-apanya. Apa yang bersifatkan duniawiyah yang kau kumpulkan selama ini gak ada apa-apanya. Makanya mengapa dulu itu banyak kekasih Allah meninggalkan anak istri, ada di situ. Anak istrinya nggak plei kabeh, dunianya yang nggak plei, tawinggal wis. Karena dia memilih hanya bercinta terus pada Allah. Dulu Pak ya, dulu memang dulu karena apa? Ora pate ono sing dipangan, ya wis lumrah. Sekarang ya camkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tetap kita ayai semuanya, jangan ditinggalkan. Alasannya apa? Gini, oh jangankan Nabi Yunus, Nabi Muhammad pun ngalami persoalan itu. Bahkan Rasulullah itu mohon maaf cari tantangan, punya istri satu tambahlah lagi, kemudian tambah itu yang nggak senang. Nabimu itu sukanya poligami lah, padahal beliau justru memperluas kemakrifatannya, bertemu A B C D. Aku gak murui sampean supaya nikah mana lo, enggak lo ya, ndak saiki diayahi jenengan ngadepi bojo sampean iku sudah bisa untuk fokus ketemu Allah apa ndak? Nek ndak lah apa terus golek mah? Paham maksud kula? Nah, makanya bahasane wong Jawa situke gak ngentekno iku maksudnya ya apa? Itu maksudnya gini Mbak, kita itu bisa bertemu Allah di tengah-tengah istri, begitu sebaliknya. Udah tiap saat, tiap waktu. Yang satu. Nomor dua, Allah tidak hanya menghadapkan anugerah sebagai jalan kita untuk bertemu Allah, akan tetapi juga bisa jalan musibah atau bala. Apa? Ya perkara yang gak enak. Cuman ayat ini kita hanya berbicara tentang fadol, anugerah, tapi bukan berarti lawan anugerah yaitu bala itu bukan termasuk jalan. Itu thariqah kabeh. Ya seperti ini loh Pak, thariqah Rasulullah dulu itu. Segala apa yang dihadapkan Allah
beliau jadikan sebagai thariqah untuk bertemu Allah. Lah syariate ngelmune macem-macem, numpak unta, numpak hayawan unta sama numpak kijang iku beda ilmune, beda caranya juga nggak sama, tapi tujuannya sama, menuju satu tujuan yaitu bertemu Allah. Sholat itu minongko, nah mohon maaf, nama sholat iku thariqah, ilmune sholat iku syariate. Lah hakikatmu tumpaan ning thariqah unta mang ya, numpak tujuannya kemana? Menyembah Allah. Sholat iku tujuannya nyembah, mangan tujuannya menyembah, apapun aktivitas tujuan menyembah. Sebab Allah sudah memberikan keterangan illa liya'budun, kau itu hanya untuk menyembah. Lah dikatakan menyembah yang benar miturut Al-Quran itu Anda bertemu Allah. Lah kita bisanya bertemu Allah, betul-betul kita memanfaatkan jalan itu untuk bisa bertemu Allah, tidak ada yang lain kecuali lewat sirul asrar. Makanya bolak-balik itu sering-sering kali saya itu bicara tentang masalah sirul asrar, karena itu sebagai poros kuncimu untuk bisa bertemu Allah. Saya tidak henti-hentinya terus menyerukan terhadap saudara saya, baik yang ada di syariat atau sudah di thariqah, untuk lekas-lekas, baik mursyid yang belum membawa sirul asrar, lekaslah bersirul asrar supaya usulmu iku lekas sampai. Kalau sudah di situ, sampaikanlah terhadap pengikut-pengikutmu untuk bisa sampai juga wusul pada Allah. Tidak butuh waktu lama yang berpuluhan tahun Pak suluk untuk wusul, enggak. Bisanya hanya satu itu tadi, dalan sirul asrar. Bagi siapapun yang sudah mendapatkan wilayah makom kunci yang seperti ini, maka huwa khairum mimma yajma'un, iku luwih baik apa yang kau terima itu daripada apa yang selama ini kau kumpulkan. Punya apa kau selama ini mengumpulkan? Tabungan triliunan, nggak ada apa-apanya. Sebab itu semuanya akan kau tinggalkan, dan kau pasti suatu saat akan menghadapi kematian. Kalau kau sudah mati, rekeningmu yang isi triliunan nggak ada manfaatnya buat kau. Jatuhnya mesti dibuat rebutan oleh ahli waris. Itu namanya Anda melongo. Tahu melongo? Ngaplu. Apa bahasa Indonesia ngaplu itu? Rugi. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh merugi orang-orang yang pada saat di dunia mewah dunianya sampai enggak ada ukurannya, tapi dia kadzdzabu biliqa'illah, mendustakan alias tidak mau untuk bertemu Allah. Sukanya itu bertemu janda-janda cantik, ya mohon maaf, sukanya bertemu terhadap kemewahan duniawiyah, jabatan, apalagi wis pokoknya kemewahan duniawiyah. Pak, nggak ada guna dan manfaatnya, dan semuanya itu tidak akan pernah bisa menolongmu dari satu kematian, dari satu siksaan Allah. Kadzdzabu biliqa'illah, dia mendustakan, tidak mau untuk bertemu Allah, sehingga apa yang diajarkan oleh Rasul
atau utusan Allah terkait Allahul Wahid, terkait masalah dinut tauhid, ditolak Pak, ditolak, sungguh ditolak, karena dia memandang apa yang dia punya itu lebih mulia daripada apa yang disampaikan. Padahal iki Quran sudah bicara huwa khairum mimma yajma'un. Mereka yang sudah mendapatkan ini, dialah yang tahu kalau bertemu Allah itu lebih berharga daripada setinggi apapun nilai harta. Paham ya? Bon, untung jenengan iki belum bongkoh ya, belum mati, belum wafat, sudah bisa menerima ajaran Rasulullah ini. Estu Pak, sungguh saya juga begitu. Apapun yang diterjadikan Allah terhadap kami semuanya, saya hanya bisa mengikuti aliran-aliran ini dari Allah. Dengan begitulah nanti tambah pena. Oke Bapak Ibu, itulah apa yang bisa kami sampaikan. Kita kembali, barangkali kita masuk dalam sesi tanya jawab. Ada yang bertanya, monggo. Assalamualaikum Gus. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramdona dari Bandung Gus. Yang mau saya tanyakan mungkin ada beberapa hal Gus. Yang pertama mungkin berkaitan dengan yang barusan Gus sampaikan tentang al-qabdu wal bastu ya. Cuman lebih spesifiknya tentang musibah, kejadian yang mungkin bagi nafsu ini tidak enak, bagi rasa ini tidak enak. Misal satu contoh Gus, kejadian itu yang saya alami hari ini, mendapat kabar bahwasanya istri saya meninggal dunia Gus. Sementara sebelum meninggal dunia itu saya sempat bersamanya, saya sampaikan tentang Sirul Asror ini, betapa pentingnya tentang apapun harus senantiasa ingat bahwasanya hati ini terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di situ saya tidak bisa berlama-lama memberikan pengetahuan tersebut kepada istri saya, dikarenakan satu kondisi yang Allah buat, bahwasanya mertua memaksa mengambil istri saya gitu. Dan saya pun pernah beberapa kali mencoba dan akhirnya saya diusir sama kakak. Nah itu Gus yang mau saya sampaikan nih. Tapi sempat ketika sebelum meninggal dunia ini, istri saya kasih rekamannya Gus tentang cara praktek zikir Sirul Asror. Entah dia dengarkan atau tidak atau bagaimana, tapi sebelumnya secara lisan sudah saya sampaikan. Dan yang mau saya sampaikan, nah ketika istri saya ini sudah meninggal dunia Gus, kalau misalkan belum bertemu sama Allah kan berada di alam barzah Gus. Ini yang mungkin secara nafsu semua orang khawatirkan lah, mungkin termasuk saya sendiri. Nah yang saya mau tanyakan ini bagaimana Gus, apakah bisa kita ini memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar almarhum ini dikeluarkan dari alam barzah supaya terus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah meninggal dunia, dan caranya seperti apa itu Gus, caranya seperti apa. Dan pertanyaan yang kedua terkait dengan zikir Sirul Asror, tahapannya Gus kan harus didorong dengan zikir sir nih untuk penggenjot. Yang sering saya dengar dari Gus ini keluar masuk napas ketika masuk hu dan ketika keluar Allah. Tetapi setelah saya praktekkan, saya nyamannya dua-dua Gus.
masuk ataupun keluar itu hu. Apakah tidak menjadi masalah atau gimana? Itu Gus yang pertanyaan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat aslinya dulu terkait apakah kita bisa menolong terhadap orang lain yang sudah meninggal, dan posisi orang lain itu entah orang dekat kita atau orang jauh kita itu di posisi azab. Bisakah kita menolong? Padahal dalam satu hadis sahih, anak yang soleh itu bisa menolong orang tuanya. Ini kita jangan langsung mengunyah dan menelan mentah-mentah dari hadis ini, jangan. Kita pahami dulu sifat asli kita sebagai manusia. Allah katakan dalam satu ayat surat Al-Qasas ayat 56 jelas, innaka sak temeni siro Muhammad lagi langsung lo ya, kak nisor-nisore bin tutuk nisor delosor ndak, bin ndak, langsung Muhammad. Iku la tahdi ora bisa nulungi, ora bisa memberikan hidayah. La tahdi itu boleh Anda artikan menolong, boleh sampai artikan itu adalah membimbing. Kalau bahasa lugot, ikulah tahdi ora bisa aweh hidayah sira Muhammad man ing wong ahbabta kang tresno sira Muhammad. Artinya Muhammad katakanlah, kok Muhammad katakanlah, ingatlah Muhammad, sesungguhnya kau itu tidak bisa memberikan hidayah atau pertolongan sekalipun terhadap orang-orang yang kau cintai, apalagi yang tidak logikanya gitu. Siapa orang yang dicintai yang paling dekat? Misalnya keluarga, anak istri, putu, cucu. Misalkan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan nasab, sayyid. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu dari poros sayyid. Kalau dari poros nasab disebut dzurriyah, itu orang dekat. Apalagi kita jauh lah gitu toh. Lah wong yang dekat yang nggak bisa, apalagi yang jauh. Ini status kita, status Rasulullah sebagai makhluk tidak punya daya upaya apapun. Quran lo ini saya bilang hukum yang tertinggi bagi umat Islam sebagai dasar iman. Innaka sesungguhnya, ya, bahasa innaka niki cara orang nggak main-main pak. Sesungguhnya kaum Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk terhadap orang yang dekat sekalipun, orang yang kau cintai sekalipun. Walakinnallaha, lah ini akan tetapi utawi Allah iku yahdi sing iso aweh petunjuk man ing wong yasha'u kang den karepake sapa yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Udah, ayat ini jelas tidak ada kaitannya dengan apapun. Jadi siapapun kita pak, bahkan Rasulullah itu tidak bisa memberikan petunjuk. Berhubung kita hanya mengikuti ajaran Rasulullah syariatnya saja,
maka lihat makhluke. Akhirnya jatuhnya iman jenengan yang memberikan petunjuk, memberikan bimbingan itu adalah Rasulullah Muhammad. Terus kalau seperti itu iman kita jatuh di situ, dihadapkan ayat ini bagaimana? Kontras. Lah biar gak kontras bagaimana? Ikuti ajaran Rasulullah yang kedua. Allahu Wahid. Ajaran ketauhidan Allah. Bahasa Islam, hakikat menuju makrifat ini harus umat Islam ketahui, khususnya dan umumnya umat manusia. Saya memberikan tausiah misalkan terkait masalah dinut tauhid, agama yang mengesahkan pada Allah, itu bukan untuk Islam aja, seluruh agama. Di dalam kitab Nasra, Injil, Jabur, Taurat sama semuanya, isinya adalah litauhidillah, untuk mengesahkan Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran kan sering dibahas tentang bahasa kembali pada Tuhan itu memakai bahasa Rob. Contoh, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kau Tuhanmu. Berarti Tuhanmu itu berarti umum toh Pak ya. Mangkana yarju liqa rabbi, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya. Loh, ini berarti untuk semuanya umat. Cuman aja pas keterangan ini tertuang di dalam Al-Quran. Kebuahnya ittaqullaha ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nas ittaqu, hai manusia, takutlah kau terhadap Tuhanmu yang menciptakan kau. Disuruh takwa, disuruh untuk bertemu Allah, takwa itu. Bapak Ibu, lawang Muhammad sendiri aja nggak bisa menurut ayat ini, tidak bisa memberikan hidayah. Yang bisa itu memberikan hidayah adalah Allah. Artinya gini Pak, berhubung jenengan sudah mengikuti syariat dan hakikat Allah, maka walaupun itu dititipkan Rasulullah tentang hidayah dan bimbingan, tapi bukan berarti hukum mutlak bisa memberikan hidayah adalah Muhammad, bukan. Syariat boleh ngomong Muhammad, tapi hakikatmu, hatimu kudu ngomong Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia Allah itu lebih mengerti, lebih tahu terhadap mereka yang betul-betul mau menerima hidayah ini. Akhirnya jenengan dalam hati menyimpulkan bukan teko mukhlason, tapi dari Allah, dari itu yang benar. Kalau jatuhnya imanmu hanya pada Allah yang memberikan petunjuk, maka otomatis puja-pujimu tetap benar lillahi ta'ala. Alhamdulillah utawi sekabai puja-puji iku lillahi, mung tujuane dateng Gusti Allah. Lho wis, bener wis. Nah terus bagaimana caranya jenengan yang katanya bisa menolong terhadap orang yang sudah mati? Wong sing hidup gak iso kok makhluk apa maneh yang sudah mati. Fanakan dirimu saat kau iki mau kirim opo tah kunu, kirim doa lewat jenengan sodakoh,
kirim doa lewat jenengan membaca Al-Quran, membaca Fatihah. Fanakan dirimu, ikut caranya. Berarti jenengan kudu melepas keakuan dirimu sebagai makhluk yang melakukan. Paham Pak Nggih? Itu harus terpatri di dalam hatimu. Itu caranya. Yang pertama. Untuk yang kedua apa tadi Pak? Pendorong iki Gus, pendorong zikir siri buat pendorong. Oh iya. Terkait zikir siri sampai hanya hu. Nek jenengan sudah sampai pada sirul asrar, itu nggak ada bedanya hu ha hi ha hu ho 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 he. Sama saja, semuanya itu nggak ada masalah. Pokoknya ojo misuh-misuh. Tadi sudah saya katakan sesuai dengan surat Yunus membahas anugerah apapun jenisnya anugerah, lewat napas boleh, lewat mata boleh, lewat telinga boleh, lewat apapun boleh. Artinya walaupun jenengan bahasa dohir mboten napa-napa boleh. Yang terpenting di situ adalah kunci membuka wusul, yaitu syu'aul basirah ke ainul basirah, nafi isbat atau takhali ke tajali. Itu kuncinya. Urusan pendorong atau apa tadi jenengan mengatakannya, penggenjot ya, itu dengan bahasa apapun silahkan. Dengan bahasa apapun silahkan. Anda sudah tidak terikat dengan satu bahasa. Tidak. Kita terikat dengan satu bahasa itu kalau kita belum masuk pada sirul asrar. Akhirnya fanatik kita. Fanatik. Makanya saya katakan kepada saudara saya yang khusus di dalam Islam, itu berbagai banyak bendera. Jangan pernah kau khilaf membedakan hukum syariat di antara Anda, akhirnya menjadikan hasud di dalam hati kita. Jangan. Akhirnya mengklaim kita yang benar, sana yang salah. Begitu juga sana. Ini tidak akan bisa terjadi manakala ruhaniyah jenengan sampai masukkan di dalam ajaran Rasulullah yang kedua, yaitu dinu tauhid. Baru bisa terjadi. Kalau tidak, mohon maaf, semakin alim Anda, maka semakin Anda itu menyalahkan orang lain yang tidak sepandangan dengan Anda. Itu pasti Pak. Kalau itu terjadi, aku tanya, sampai kapan Anda begitu terus? Dan itu tidak menjadikan kau nyaman hatimu, justru sakit hati. Tatkala makolahmu dibantah, hati sakit kau. Ini kalau kita biarkan merantak menjadi peperangan Pak. Secara fisik itu pasti. Indonesia belum terjadi kata siapa, cuman kita tidak diekspos. Gara-gara bendera terjadi seperti itu. Gara-gara beda partai kita gegeran sampai ke fisik. Kita luaskan manusia. Tadi kan agama, tadi kan bendera satu agama. Sekarang kita luaskan umat, berarti agama. Kata siapa Indonesia tidak pernah terjadi perang antar agama? Cuman aja kita belum pernah tahu di Pulau Jawa. Lihat di luar Jawa. Lihat sana di Papua, lihat sana di Poso dan lain sebagainya. Mengapa itu harus terjadi? Padahal kita semuanya adalah hamba Allah. Hanya satu itu tadi. Ruhaniyah kita itu belum mengikuti ajaran
ketuhanan pada nabi-nabi kita. Iya. Nabi Isa apa yang diajarkan? Tauhid, sama, mengesahkan Tuhan. Isa nggak pernah mengatakan ada Tuhan yang lain, nggak pernah. Dia mengajarkan terhadap umatnya untuk sampai bertemu Tuhannya, otomatis tauhid. Cuman kita sendiri aja sebagai umat yang tidak masuk di dalam ajaran itu mengada-ngada. Kita berani seperti itu. Sama di dalam Islam, Muhammad mengajarkan tentang sama apa yang diajarkan oleh Nabi Isa, sama. Cuman kita sendirilah yang mengada-ngada. Akhirnya kita diserukan pujalah, pujilah, kau akan mendapatkan syafaat. Padahal Allah sudah jelas katakan, kul, katakan Muhammad, lillahi iku tetap kedue Allah opo asyafaatu pertolongan jami'an khali sekabehani. Udah jelas. Hal itu Allah tuangkan di dalam surah Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ard tsumma ilaihi turja'un. Katakan Muhammad, semua syafaat itu milik Allah. Iki Rasulullah yang disuruh untuk bilang. Kok berani-beraninya kita ngandape Rasulullah itu mengatakan yang punya syafaat iku Rasul. Aku nggak habis pikir, Pak. Utak kulo pedot nek ngrungokno ngoten niku. Akhirnya jatuhnya iman kita pada siapa? Tidak pada Allah. Mestinya bilangnya gini, Allah memberikan izin syafaat itu dititipkan Muhammad untuk segala wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Enggak, langsung kita itu menuduh syafaat itu datangnya dari Muhammad. Ini yang salah tempe. Pak. Makanya bukannya saya nekat, enggak, memang saya wajib untuk memberanikan diri menyampaikan al-haq itu hak, al-batil itu batil. Urusan Anda mau menerima bukan urusan gue, urusan lu masing-masing. Kul inni ana nadhirum mubin, saya hanya memperingatkan aja. Urusan Anda itu percaya atau tidak bukan urusan saya, bos. Terserah jenengan. Yang sakit hati mohon maaf. Mohon maaf. Bila mana Anda belum bisa terima, mohon maaf karena saya tidak boleh mengatakan al-haq tak katakan batil, al-batil tak katakan hak. Inilah kebenaran. Jadi biar suasananya itu ada keseimbangan antara syariat dan hakikat. Ya begini, apa yang dikatakan syafaat milik Allah, Allah mengizini hamba yang dikehendaki untuk membawa dan menyampaikan. Tapi bukan persoalannya itu haknya siapa? Haknya si makhluk yang memiliki syafaat. Jadi Pak, apapun jenengan wau yang jenengan lakukan sir dengan bahasa apapun silahkan. Yang terpenting jenengan iki membawa sirul asar, itu kuncinya ya. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Gus mukron yang kula hormati kula taati. Kula kahar saking Kencong Jember. Badhe dateng Gus. Kencong Jember. Inggih Gus. Nggih.
dengan dasar artinya la haula wala quwata illa, berarti Tuhan menyembah Tuhan Gus. Nanti penjaraanipun Gus. Nggih ngoten mawon Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait la haula wala quwata illa billah, memang benar Pak, itu adalah aturan untuk menyempurnakan ubudiyah kita sebagai makhluk menyembah Allah. Pertama, prosesnya kita ada di muraqabah. Muraqabah itu ada dua, ada yang menyembah, ada yang disembah. Ini berlakunya hukum syariah. Yang syariah itu kita sudah di posisi mendekat pada Allah. Lah, di situ gambarannya itu ketika kita melakukan penyembahan, kita itu masih merasa Pak, kalau kita masih ada. Cuman adanya kita yang digerakkan dan lain sebagainya itu sudah tidak pernah kita akui bisanya melakukan datangnya dari kita, tetapi datangnya dari ini proses muraqabah untuk menuju musyahadah. Tatkala itu terus kita ikuti proses dari Allah ini, maka jatuhlah kita pada wilayah musyahadah, di mana mohon maaf, bahasa la haula wala quwata itu semuanya akan hilang, tinggal illallah. Jadi keakuan kita yang tadinya itu merasa digerakkan Allah itu sudah lepas, sudah fana. Terus yang terjadi bagaimana? Inilah yang dimaksud Allahu wahdah. Inilah yang dimaksud substansinya ajaran dinut tauhid itu di sini. Ahad. Ahad itu tunggal. Tunggal itu pelakunya itu tunggal, nggak ada yang lain. Antara yang merasa dan yang dirasa itu pelakunya tunggal. Allah sendiri. Lah inilah yang dimaksud la ilaha illa ana. Ini Pak. Lah di situ Allah juga sudah menerangkan tentang status atau kelegalitasan daripada ayat ini, terkait ayat yang mengatakan bahwasannya a'andiru annahu la ilaha illa ana. Sampaikanlah Muhammad terkait isi daripada wahyu Allah ini. Yunazzilul malaikata birruhi, Allah akan menurunkan malaikat dengan membawa wahyu yang akan diberikan terhadap hamba yang dikehendaki oleh Allah. Isinya wahyu adalah la ilaha illa ana. Ini ki akad ini. Ketika saat sudah menerima dan memahami tentang la ilaha illa ana, fungsinya maksudnya bukan dibaca, dilakukan dalam hati, maka dialah yang dimaksud hamba yang dikehendaki, entah itu dzurriyyahnya Rasul ataukah tidak ada hubungan dzurriyyah Rasul, ataukah itu ada sanad atau nasab dari sayyid atau tidak, semuanya tidak dibahas. Cuman Allah membahas ala mayyasha, hanya hamba yang dikehendaki. Berarti kita walaupun anaknya perampok, anaknya penjudi, anaknya limo bisa. Min ibadihi, siapa hamba yang dikehendaki? Min ibadihi, dari beberapa hamba, itulah mereka yang hatinya sudah klik dengan la ilaha illa ana. Udah niku. Jadi betul
terkait masalah la haula wala quwata illa billah, itu adalah proses kita penyembahan pada Allah. Ada lagi? Cukup? Ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Perkenalkan Gus, nama saya sering dipanggil Bramono. Lahir Klaten, tinggal di Banten. Sebelum saya mirengke ceramai-ceramai Gus ten YouTube, kula diperjalankan kalian dat hidup niku melalui proses zikir ismudat, yaitu zikir hu Allah. Di dalam proses zikir itu dulu saya pernah diperjalankan di alam mukasafah, ya, ketemu Nabi Yakub dan sebagainya gitu Gus. Nah, singkat cerita, setelah saya dapat diperjalankan oleh dat hidup itu, di situ ada bimbingan gitu Gus. Ada bimbingan di mana kita dibawa ke suatu tempat, dan tempat itu yang menurut tidak mengenakan gitu Gus. Tempat itu tidak mengenakan. Suatu contoh gini, saya dipertemukan dari 4 unsur itu, geni, bumi, banyu, angin. Di situ saya diperlihatkan ada lapisan-lapisan yang terlembut, yang dimana ketika kita diperjalankan di situ sudah tidak lagi membedakan mana rambut, mana tangan, mana apapun gitu Gus. Bahkan kalimat pun sudah tidak ada gitu Gus. Nah, saat itu karena saya takut tersesat, akhirnya saya berhenti Gus. Nah, setelah saya dengar ujangan dari Gus melalui YouTube itu, saya jalankan lagi Gus. Di situ Allah memperjalankan saya melalui ayat-ayat yang tidak enak pula Gus. Saya kencang banget Gus. Pada saat itu saya kencang banget melihat sesuatu yang tidak bagus lah Gus. Tapi saya lihat terus video itu Gus, sampai yang terjadi seperti apa yang awal tadi Gus, yang saya ceritakan tadi. Saya sampai masuk ke alam itu gitu Gus, alam dimana saya tidak bisa membedakan lagi apa-apa, bahkan keberadaan ruh pun tidak ada, bahkan semuanya sudah tiada lah. Apakah itu yang dinamakan peleburan roh atau la ilaha illa ana? Ya, seperti itu aja Gus, mohon penjelasannya Gus. Ada di antara jamaah persis dengan apa yang jenengan sampaikan tadi, ketepatan kalau nggak salah tadi telepon saya, beliau seorang wanita mengatakan begini, sebelum Allah kasih guru dari sisi makhluk yang memberikan pengajaran sirul asrar, dia pada waktu kesuluan itu diajari Allah langsung, tapi takut sebab ada makalah, jikalau kau untuk mencapai pada Allah kalau guru nih nggak ada gurunya, kau akan disesatkan oleh iblis. Ketakutan. Lah, setelah mendapatkan guru yang membuka sirul asrar, baru sadar, loh ikilah dulu saya sudah lah gitu. Pertanyaannya, betulkah dulu itu setan itu yang menyesatkan? Pun Bu, jawaban saya ini jangan pernah jenengan masukkan di dalam kaidah akhlak istimaiyah di syariat thariqat, jangan.
Masuklah di dalam surah An-Nahl ayat 2. Allah katakan, Allah akan mengutus utusannya yang disebut malaikat. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Bisa jadi Allah itu mengutus utusannya yang bukan manusia, yaitu malaikat, dengan membawa wahyu. Yang wahyu itu intinya adalah untuk membawa si hamba itu sampai terhadap kemakrifatan pada Allah. Lah, hamba ini ala may yasha min ibadihi, dari berbagai hamba yang dipilih Allah. Ini kalau sampean tarik di makalah atau prinsip keilmuan syariah thariqah, iya nek Kanjeng Nabi, akhirnya nggak bisa diterima. Loh, di sini loh Pak, ayatnya itu adalah ala may yasha'u min ibadihi, hanya terhadap hamba yang digendaki Allah, gak ngomong masalah mohon maaf Nabi dan Rasul, tidak. Tidak mengatakan nasab atau dzurriyyah, tidak. Ala may yasha'u min ibadihi, dari hamba yang dipilih dari beberapa hamba. Apa maksudnya Allah itu meletakkan atau menyuruh malaikat untuk menyampaikan birruhi? Ruhi ini jangan diartikan ruh pada diri manusia. Birruhi itu adalah wahyu. Artinya kalau yang disebut wahyu itu siapapun tidak bisa merubah, nggak ada yang bisa. Jangankan manusia, malaikat pun nggak bisa. Artinya kesucian, keoriginalannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Makanya disebut ruh itu harus suci. Ruh ketika terkotor makanya disebut jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang damai, jiwa masih terkotori. Kalau sudah dikatakan ruh itu suci. Bapak Ibu, untuk apa Allah mengutus utusannya ini malaikat untuk memberikan wahyu terhadap hamba yang dikehendaki? Ini memang secara tafsir muhakamah, mukhatabnya itu adalah Muhammad. Tapi untuk tafsir mutasyabihat, siapapun itu bisa dikehendaki Allah, walaupun zamannya sekarang itu zaman kita akhir la nabiyya ba'da. Bisa, Allah mampu dan bisa untuk menghendaki siapapun yang dikehendaki untuk membawa a'andiru, untuk menyerukan annahu la ilaha illa ana fattakun. Ini makanya jenengan nanti kalau sudah hati duduk di wilayah la ilaha illa ana, pasti di situ adalah ada perintah untuk menyampaikan, menyerukan tentang hal ini. Itu pasti Pak. A'andiru, jenengan disuruh untuk menyampaikan kebenaran ini. Cuman saja si A, si B, si C, letak Allah menyuruh itu terkadang hanya sebatas keluarganya. Wa ahlikum, ahline bisa jadi ahli itu anak istri,
saudara, bisa jadi ahli itu umat manusia, bisa ini. Allah mampu menghendaki hal seperti ini. Kalau kita mengimani hanya disampaikan terhadap Muhammad, sekarang tidak, berarti Allah dulu dengan sekarang beda toh. Allah dulu zaman Nabi Muhammad dengan Allah sekarang beda dong. Beliau itu Allah dulu kuasanya nang Muhammad, sekarang enggak kuasa nang hamba yang dikehendaki. Nah, seperti itulah. Padahal menurut saya Allah dulu dengan sekarang itu sama. Jadi siapapun walaupun tanpa guru secara makhluk manusia, Allah bisa menghendaki terhadap hamba yang dikehendaki, langsung gurunya itu lewat malaikat. Iki jangan ditarik di dalam syariat, sampai tarik ning hakikat baru bisa diterima. Akhirnya jenengan paham asline sapa ya sing bimbing aku. Senajana iku secara fisik syariat lewat malaikat atau makhluk, asline kita ngomong asline berarti Allah Subhanahu wa ta'ala guru jenengan. Mungkin yang pernah dulu itu pernah ngaji ilmu sejati ya, kejawen itu ada istilah guru sejati, yaiku Allah iku hidup dalam dirimu dengan proses istilah warid dikembangkan ya Allah sendiri. Warid bahasa muraqabah itu adalah malaikat naik, siapa sebetulnya? Allah lagi. Yun sewu Pak, umpama jenengan dikasih bupati proyek, terus jenengan ini membangun proyek itu sesuai dengan speknya bagus, mutunya bagus, sing dapat nomor sapa Pak? Bupati lah gitu toh. Aslinya gitu, bukan kita yang dikasih proyek tadi. Sebab munculnya semua pekerjaan pada kita sebagai kontraktor sumbernya dari bupati. Paham gak maksud kula? Semua wa ma ta'malun, inilah maksudnya apa yang terjadi pada diri kita itu datangnya aslinya dari Allah. Dari Allah. Begitulah. Oke? Cukup? Ya wis kalau gitu ya tak cukupi. Sing di jalur telepon mohon maaf, ini ada kegiatan paweting hari ini. Nggih. Sedaya mawon, semoga semuanya ilmu yang telah diberikan Allah, pengetahuan-pengetahuan itu menjadikan satu dasar proses kita untuk mengenal Allah lebih luas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.